Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Ahmad. Saya dari kelompok 8, yang mana dalam video kesempatan kali ini pada matkul aplikasi komputer statistik, saya akan mengolah data dengan aplikasi SPSS, yang mana ini merupakan satu tugas ujian akhir semester, yang mana di sini kelompok kami bertugas untuk mengolah suatu data, yang mana ada beberapa uji yang harus kami lakukan. Dan untuk uji pertama yang akan saya lakukan di sini adalah diantaranya ada uji normalitas, uji validitas, serta uji reliabilitas. Yang mana ketiga uji ini saya sudah satukan menjadi data, saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS di sini, yang mana ada dari total itu ada 3 data, ada total X1, total X2, dan total Y. Yang mana kita akan mengolah data ini. Untuk pertama-tama kita akan mengolah data di aplikasi SPS ini dengan uji normalitas. Untuk uji normalitas itu adalah kita mengetahui apakah memang data ini normal untuk diteliti atau tidak. Maka untuk cara uji normalitas yang pertama, kita bisa klik analyze di sini. Setelah itu, untuk tahap pertama uji normalitas yang akan kita lakukan adalah ke regression, habis itu ke linear. Yang dimasukkan di sini adalah bagian total X1 dan total X2 kita masukkan ke dalam independen, dan total Y kita masukkan ke dalam dependennya. Lalu kita klik save di sini dan kita klik understand the result. Keduanya di predicted values dan residuals, kita continue, lalu kita masuk ke halaman regresi linearnya, dan sini muncul dia bahwasanya ada beberapa nilai. Nah, yang akan kita hitung di sini adalah setelah regresi linear, kita kembali lagi ke sini. Lalu tahap kedua untuk melakukan uji normalitas adalah kita pergi ke menu non-parametric test. Setelah itu kita pergi ke menu legasi dialog dan kita pergi ke menu one sample KS. Nah, di menu ini kita hanya masukkan totalnya saja, yaitu yang mana total X1, total X2, dan juga total Y. Lalu di sini kita oke. Dan di sini muncul data yang mana akan kita nilai ini dia datanya normal atau tidak. Kita lihat dari angka ini, yang mana jika dia lebih dari 0,50 maka data itu bisa kita sebut normal. Dan mana dengan data di sini kita bisa sebut angka itu di atas normal, karena di atas 0,50. Maka dengan itu uji normalitas ini bisa kita katakan normal atau berhasil. Dan kita lanjut kepada ujian validitas dan reliabilitasnya, dan kita memakai data yang baru. Sementara ini kita hapus. Dan kita anggap ini adalah data baru. Lalu yang akan kita lakukan untuk uji validitas pertama adalah dari semua data ini kita analyze, lalu kita pergi ke correlate dan kita bivariate datanya. Dan di sini yang dimasukkan adalah data, semua data kecuali total. Oke, tidak perlu kita klik apa-apa lagi, lalu kita klik di sini. Dan untuk membaca bahwasannya data ini valid atau tidak, kita mengetahui data ini valid atau tidak, kita lihat dari setiap total di X1-nya ini. Jika
Jika nilai yang terdapat itu kurang dari 30, maka data itu tidak valid. Kurang dari 0,30. Jika melebihi 0,30, maka data itu bisa dikatakan valid. Yang akan kita lihat adalah seperti total X1-nya. Maaf. Oke, untuk aduh, salah lagi dah. Oke, lalu teman-teman, setelah kita melakukan uji normalitas, maka di sini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Dan yang akan kita lakukan untuk uji validitas pertama adalah kita klik analyze kembali, lalu kita correlate dan bivariate, dan ini kita masukkan semua total, yang mana dari total X1.1-nya sampai ya teman-teman semua, setelah kita melakukan uji normalitas, maka dengan ini kita akan lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, yang mana oke teman-teman semua, setelah kita melakukan uji normalitas pada data yang sudah kita olah dengan aplikasi SPSS ini, maka kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisis kembali, lalu kita perlu correlate dan bivariate. Lalu di sini kita akan pindahkan semua data terlebih dahulu. Dan untuk uji validitas ini, data yang akan kita masukkan ke variabel adalah semua data, termasuk Y.1 sampai Y.5, nah baik itu X1, X2 titik berapanya, dan itu kita masukkan semua ke dalam semua komponen itu kita masukkan ke dalam variables, dan kalau sudah kita masukkan maka boleh kita oke. Nah, untuk muncul datanya di sini, kita teman-teman jika ingin mengetahui data itu valid atau tidak, maka kita bisa untuk mengetahui dari totalnya, dari total X1, yang mana jika kita ingin mengetahui data itu valid, data itu harus berada di atas angka 0,30. Yang mana kita lihat dari total X1 di sini dia 0.821, yang mana itu bisa dikatakan valid. Dari total X2-nya juga di sini ada angka 0.497 yang dimana di atas 0.30. Lalu ada total Y-nya di 0.440, yang mana kita bisa tahu itu adalah di atas 30, yang maka semua data ini bisa kita pastikan bahwa data ini adalah valid. Setelah itu bisa kita lanjut ke tahap uji reliabilitas, dan uji reliabilitas di sini kembali kita analyze, lalu kita ke scale dan reliability analysis. Untuk ini yang kita masukkan hanya semua data kecuali data total, dan di luar data total kita akan memasukkan semua datanya. Kita akan masukkan semua data ke item, dan sebelum kita lanjut kita akan pergi ke statistik dulu, lalu kita akan klik item dan scale di sini, dan kita continue, oke, lalu oke. Dan cara mengetahui data ini reliabilitas atau tidak, kita lihat dari reliability statistik di sini, yaitu Cronbach's alpha-nya.
Ya, teman-teman semua, setelah kita melakukan uji normalitas dan validitasnya, lanjut kita ke uji reliabilitas. Yang mana uji reliabilitas ini kita akan menghitung apakah data itu reliable atau tidak. Yang akan kita tentukan adalah pertama kita analyze, lalu kita klik scale di sini dan kita reliability analysis. Lalu kita masukkan semua total kecuali semua data kecuali total, yang mana sudah saya masukkan di sini dari X1.1 sampai X1.5, lanjut ke X2.1 sampai X2.6 dan Y.1 sampai Y.5, yang mana ini kita akan statistik dan kita akan klik item dan scale di sini. Lalu semuanya akan kita continue secara oke. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk mengetahui data ini reliable atau tidak, kita bisa lihat dari reliability statistik, yang mana di sini ada Cronbach alpha-nya. Cronbach alpha di sini bisa kita lihat ada tulisan ada angka 0.896, yang mana untuk kita mengetahui reliabilitas ini atau dia reliabilitas atau tidak, jika dia kurang dari 0,70 maka data itu bisa dibilang kurang atau tidak reliable. Tapi sebaliknya, jika dia berada di angka lebih dari 0,70 maka dia bisa dikatakan data itu reliable, yang mana dengan data 0,896 ini bisa kita katakan datanya reliable. Dan berikut teman-teman sudah saya paparkan bagaimana penjelasan saya tentang penjelasan uji normalitas, uji validitas, serta uji reliabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa, NIM saya 241010504953. Saya berada di kelas 04 SMJE 022. Hari ini saya akan mengerjakan tugas akhir saya, yaitu menganalisis tentang analisa korelasi dan determinasi parsial dan berganda menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, kita ketahui dulu tentang uji korelasi. Korelasi yaitu suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Tujuan dari uji korelasi sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat keeratan suatu hubungan antar variabel yang dapat dinyatakan dengan koefisien korelasi. Dengan jenis hubungan antar variabel X dan variabel Y dapat bersifat positif dan negatif. Jika jenis hubungan bersifat positif, yang artinya semakin tinggi hubungan variabel X, maka akan meningkat variabel Y, berlaku sebaliknya. Jika jenis hubungan bersifat negatif, yang artinya semakin tinggi variabel X, maka akan menurun pula variabel Y, berlaku juga sebaliknya. Oke, sekarang kita akan menguji uji korelasi person menggunakan data yang sudah diberikan oleh dosen saya. Sebelumnya kita pindahkan dulu dari Excel ke SPSS dengan menggunakan di copy paste ya. Biar cepat. Dari X1, X2, dan juga Y. Sebentar, satu lagi yaitu Y. Ctrl C dan Ctrl V. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke variabel view. Kita ganti nama di sini dengan X1, X2, dan Y. Untuk desimalnya saya akan ubah semuanya menjadi 0. Kemudian di bagian label saya akan ubah menjadi minat belajar. Yang pertama di X1. Yang kedua yaitu fasilitas belajar.
Yang ketiga yaitu ada prestasi belajar. Oh my God. Belajar. Oke, selanjutnya kita ubah yang analyze. Kita ubah data ini menjadi korelasi ya. Analyze, kemudian correlate, bivariate. Kita blok semuanya dengan cara Ctrl A, dipindahkan ke variables, kemudian pastikan person ini tercentang ya, dikarenakan kita akan menguji korelasi person. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita akan kembali ke Word karena saya sudah menjelaskan di Word. Sebentar. Nah, cara melihat nilai SIG, apabila nilai SIG kurang dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan, yaitu H1 diterima. Namun apabila nilai SIG lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan. H0 diterima. Dengan melihat hasil nilai SIG to Thailand 0,001 bernilai kurang dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan, yaitu H1 diterima. Alur hubungannya yaitu tanda plus atau positif berarti apabila variabel X tinggi, maka variabel Y juga ikut tinggi. Ini sama seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian ada tanda minus, yaitu negatif, berarti apabila variabel X tinggi, maka variabel Y rendah. Oke, kemudian kita lanjut ke hasil uji determinasi. Di sini determinasi yaitu R2 bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen X, memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Y. Nah, oke, sekarang kita lanjut uji determinasi di bagian SPSS ya. Di bagian variable view, saya tidak akan merubah apapun, tetap name-nya X1, X2, dan Y, desimalnya tetap 0 semua, labelnya tetap seperti ini, minat belajar, fasilitas belajar, dan prestasi belajar. Kemudian kita akan ke analyze, ke regression, kemudian linear. Kemudian kita pindahkan X1 ke dependent dan X2 dan Y kita blok. Ctrl A, pindahkan ke independent. Kemudian klik OK. Nah, hasil yang diambil yaitu model summary ini ya. Kita kembali ke Word karena saya akan menjelaskan di sana. Nah, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,405 atau bisa juga disebut 40,5%. Nih, di sini ya, adjusted R². Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu prestasi belajar X1 dan fasilitas belajar X2, secara bersama-sama mampu menjelaskan atau memengaruhi variasi pada variabel dependen sebesar 40,5%. Sementara itu, 59%
59,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti. Oke, selanjutnya kita akan menguji korelasi parsial. Sebelumnya, korelasi parsial itu yaitu korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen dan dilakukan pengendalian pada salah satu variabel independennya. Penggunaan variabel pengendali atau kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y dikendalikan atau dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Intinya dipengaruhi oleh variabel kontrol atau tidak. Asumsi dasarnya atau syarat uji korelasi parsial yaitu masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Karena uji korelasi parsial yaitu bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Oke, kita akan menguji parsial sekarang. Nah, kalau uji parsial itu di bagian variabel view, yang bagian desimal di X2 saya akan ubah menjadi 2. Selebihnya sama seperti tadi, nggak ada yang diubah. Lalu kita akan ke analyze, correlate, parsial, kemudian Y-nya kita pindah ke controlling, dan X1, X2 kita blok menggunakan Ctrl A, pindahkan ke variabel. Kemudian option, dan centang di bagian statistik. Ini dicentang dua-duanya, dan di bagian missing value kita pindahkan ke bawah saja. Lalu klik continue, klik OK. Nah, ini hasil yang diambil yaitu correlation-nya ya. Oke, kita lanjut ke Word. Saya akan jelaskan di sana seperti tadi. Nah, melihat nilai sig, apabila nilai sig kurang dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan. H1 diterima. Ini seperti yang kita jelaskan di atas tadi. Apabila nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan, HO diterima. Nah, dengan melihat hasil nilai sig to Thailand, kita lihat pada kolom nilai terlihat nilai sig 0,001. Nah, di sini ya. Nih. Yang berarti kurang dari 0,05. Artinya terdapat hubungan yang positif antara minat dengan fasilitas tanpa adanya variabel prestasi atau variabel kontrol. Pada kolom prestasi, nilai sig 0,001 yang berarti kurang dari 0,05. Artinya terdapat korelasi yang positif antara minat dan fasilitas dengan prestasi sebagai variabel kontrol. Di sini ya. Nih. Sig to Thailand-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke uji korelasi berganda. Uji korelasi berganda ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan simultan antara dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat, yaitu Y. Oke, kita lanjut lagi ke SPSS menggunakan data yang sama, cuman dengan desimal yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan semuanya, desimalnya menggunakan 2, tidak 0 lagi ya. Nah, untuk selebihnya masih sama, X1, X2, dan Y, minat belajar, fasilitas belajar, dan prestasi belajar. Kemudian kita akan ke analyze, regression, regression,
linear. Oke, kita reset dulu ya. Nah, di sini X1 dan X2, enggak ini dulu ya. Y-nya kita pindahkan ke dependent, dan X1, X2 kita blok seperti biasa, pindahkan ke yang bawah ini. Kemudian kita akan beralih ke statistik, dan centang bagian R square Chang ini ya. Nah, selanjutnya klik continue, lalu OK. Nah, hasil yang diambil yaitu ini model summary. Kita kembali lagi ke Word seperti biasa. Nah, di sini saya sudah menjelaskan jika nilai sig F Chang'e kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai sig F Chang'e lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, dari tabel yang dihasilkan saya tadi, dari tabel di atas didapatkan nilai sig F Chang'e-nya 0,001 yang berarti kurang dari 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa antara variabel minat belajar dan fasilitas belajar secara bersama-sama berhubungan dengan variabel prestasi belajar. Nah, yang dilihat di sini ya, sig F Chang'e. Nah, dari pedoman derajat hubungan, nilai person correlation yaitu berada di 0,61 sampai dengan 0,80. Kenapa seperti itu? Dikarenakan di R di sini yaitu ada 0,634. Nah, yang mendekati ini ya ini dari 0,61 sampai dengan 0,80. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang analisa korelasi dan determinasi parsial dan berganda. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai regresi linear sederhana uji T dan regresi berganda uji F berdasarkan output SPSS. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, ini adalah tabel yang berada di aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita masukkan data yang akan kita gunakan untuk uji regresi linear sederhana uji T. Yang pertama kita akan memasukkan data file import Excel. Selanjutnya kita masukkan total data yang sudah kita siapkan dari Excel. Kita juga bisa memasukkannya secara manual dari tabel. Nah, ini data yang akan saya gunakan untuk uji regresi linear sederhana. Karena di sini uji regresi linear sederhana, maka saya akan menggunakan total X1 sebagai X dan total Y sebagai Y. Yang pertama, analis. Regression linear.
total X1 kita masukkan ke independent S, dan total Y kita masukkan ke dependent S. Itu ke statistik, estimatisnya kita cekkan sama model fit. Setelahnya habis itu oke. Ini hasil yang munculnya seperti ini. Caranya model summary-nya ini nilai R menunjukkan tingkat hubungan antara X dan Y, sedangkan R square menunjukkan besarnya kontribusi X terhadap Y. Inopanya menunjukkan apakah model regresi layak digunakan, sedangkan koefisiensinya menampilkan nilai konstanta A, koefisiensi regresi B, nilai T hitung, dan nilai signifikan. Di sini ada model summary menunjukkan R sama dengan 0,519 dan R square-nya ini sama dengan 0,269. Artinya, total X1 menunjukkan 26,9% variasi total Y, sedangkan 73,1% dipengaruhi faktor lain. Output menunjukkan model signifikasinya F nih 52,223 karena 52 karena signya di sini kurang dari 0,01. Pada koefisiensinya diperoleh konstantanya 8,879 dan koefisiensi total X1-nya 0,535. Sehingga persamaan regresi Y sama dengan 8,879 ditambah 0,535 X1. Kita hitung total X1 sama dengan 7,227 dengan signi kurang dari 0,01 karena signi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, X1 berpengaruh positif dan signifikasi terhadap total Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda dan uji F. Nah, di sini adalah nilai gandanya, total X1 dan total X2. Jadi kita tinggal klik analis, regression, linear. Total X2-nya kita masukkan. Nah, ini masih sama kayak yang tadi. X2-nya sama model fit. Ini hasil regresi linear. Nah, model summary-nya menjelaskan kekuatan hubungan R dan kebesaran pengaruh R square. Inopanya digunakan untuk melakukan uji F dengan memperhatikan nilai F hitung dan sig. Koefisiennya digunakan untuk menyusun persamaan Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Untuk menghitungnya, model summary-nya menunjukkan R sama dengan 0,634
dan R square-nya 0,402. Artinya, total X1 dan total X2 secara bersamaan menjelaskan 40,2% variasi total Y. Persamaan tergaris linear berganda Y sama dengan 5,937 ditambah 0,239 X1 dan 0,386 X2. Nih, sini. Kalian bisa melihatnya dari sini. Ini total X1-nya, ini X2-nya. Uji F pada tabel ANOVA menunjukkan F hitung sama dengan 47,459 dengan signi kurang dari 0,01 karena signi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, X1 dan total X2 secara simulatif berpengaruh signifikasi terhadap total Y. Secara parsial pada model berganda, total X1 memiliki sig 0,06 dan total X2 memiliki signi 0,001 sehingga keduanya juga berpengaruh signifikasi terhadap total Y. Mungkin hanya itu. Terima kasih.